Belum, karena istri saya bilang biarkan dulu sekolah, ya kan. Kalau udah diselesaikan sekolah, terus masih terjadi lagi, baru tuh kamu ke sekolah. Kamu percaya dulu sama sekolah, karena kan biar bagaimanapun guru ada menggantikan peran orang tua di sekolah kan. Nah jadi ya udah saya ikutin kata istri saya, dan alhamdulillahnya pembulian itu tidak terjadi lagi, kekerasan itu tidak terjadi lagi, bahkan mereka sudah jadi bestie. Kasus perundungan di sekolah juga pernah terjadi pada Rafathar, putra pertama dari Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Menjadi korban pembulian, Rafathar pernah dipukul oleh teman sekolahnya hingga pipinya membiru. Jadi, ya namanya juga anak kecil kan. Mungkin kalau anak kecil kan, ya gue juga dulu SD suka pernah berantem. Iya. Tapi justru itu adalah kehadiran seorang bapak. Gue bilang sama Rafathar, kalau ibunya kan, kenapa sih Rafathar? Kenapa Rafathar ditunjuk? Jangan nangis dong. Akhirnya gue ngomong sama Rafathar pas lagi berdua, Rafathar, yang penting Rafathar nggak boleh mukul duluan. Iya, Gitu. Tapi kalau misalnya Rafathar ada yang pukul, ada yang apa, Rafathar harus bisa membela diri. Tak tinggal diam, sebagai seorang ayah, Raffi pun memberikan pendampingan hingga nasihat untuk sang anak agar dapat menjadi pribadi yang tangguh jika bertemu kasus yang serupa. Perundungan memang dapat terjadi di mana saja, kapan saja, dan oleh siapa saja. Begitu mudahnya seseorang menyakiti hati maupun fisik orang lain dan dilakukan secara disengaja hingga berulang-ulang. Lantas, bagaimana tanggapan dari psikolog mengenai awal terbentuknya perilaku para pembuli ini? Mengapa anak-anak bisa melakukan perundungan? Contoh ya, misalnya di rumah nih, dia sering sekali dipanggil, gendut, gitu ya. Dia udah marah gitu, tapi orang tuanya kah, saudara-saudaranya malah ketawa gitu. Si gendut malah nangis nih malah. Nah, itu sebenarnya perundungan, apalagi sudah berkali-kali dilakukan. Sehingga anak itu merasa bahwa ngejek itu biasa. Itu bahwa bikin orang nangis itu nggak apa-apa. Itu pemahaman yang diterima oleh anak. Sebagai garda terdepan, yakni orang tua, seharusnya perilaku semacam ini harus segera dihentikan. Berbicaralah dari hati ke hati. Jika anak telah menunjukkan perubahan perilaku, maka sebaiknya dibawa ke para ahli. Karena aksi dari perundungan ini juga memberikan dampak yang berbahaya kepada para korban, yakni akan adanya gangguan kecemasan hingga depresi mental. Gitu ya. Dan kalau tidak diselesaikan atau anak diam, tidak mau bicara, dan anak tidak diajak untuk berani bicara, ya pasti ada beberapa kondisi lain. Bisa nanti muncul kecemasan, bisa nanti muncul gangguan kecemasan, bahkan nanti depresi. Bahkan dalam beberapa kasus, kalau anak memiliki riwayat gangguan mental lain yang menyertakan depresi dan gangguan kecemasan, atau anak mewarisi gangguan-gangguan itu, maka bisa memunculkan kemungkinan nanti depresi akut sehingga anak bisa mengakhiri hidup. Jadi fatal sekali dampak perundungan bagi siapa.